Muslim itu bertemu, menjumpai Muslim yang lain, maka hendaklah ia memberikan salam kepadanya. Wa idza ta'aka fa'ajibhu, dan apabila dia seorang Muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza istansohaka fansohu, apabila seorang Muslim itu meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Wa idza atosa fahamidallaha, dan apabila dia wahing bersin, lalu setelah bersin dia memuji Allah, fasyamithu, maka doakanlah ia dengan kebaikan. Wa idza maridha fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah ia. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia mati maka iringilah jenazahnya. Rawah Muslim. Al-ma'na al-ijmali, ini syarahnya di sini ya. Tapi ini udah langsung ya. Ini kita sampaikan singkat. Tadi sudah sampai nomor 2. Yang pertama ini singkat aja. Ya, nanti kita lanjutkan untuk poin yang ketiga, atau tadi yang poin kedua ya, yang belum rampung tadi. Yang pertama dulu, idza laqitahu fasalim alaih, apabila dia menjumpaimu, maka seorang Muslim menjumpaimu, maka berilah ia salam, ya. Ini sebagai pengantar bahwa hak di sini kalau diterjemahkan, Waalaikumsalam. Kalau diterjemahkan memang secara zahirnya lafadznya wajib, tetapi nanti di sini syarih Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki menjabarkan ada sebagiannya yang wajib di sini adalah wajib kifayah, dan ada yang wajib ain. Ya, nanti ada penjelasannya. Jadi tidak semuanya fardu kifayah. Untuk yang pertama, yang fasalim alaihi, maka berilah salam ia kepadanya. Apakah ini wajib? Nah, ini ada penjelasannya di sini. Ya, Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki menjelaskan al-amru bisalami idza laqiya al-muslimu al-muslimah. Ini bisa dibaca di situ ya. Yang nomor 2 itu al-amru bisalami idza laqiya al-muslimu al-muslimah. Al-amru utawi perintah, ya, utawa perkara, ya, al-amru utawi perintah, bisalami, ya, melakukan mengucapkan salam. Itu kitab apa? Kitab Ibanatul Ahkami Syarhu Bulughil Marami. Silahkan download, silahkan, ada itu di ini ya, di Kitabul Jami'. Jadi Syarah Bulughul Maram yang bab terakhir namanya Kitabul Jami'. Kalau yang pernah baca atau punya Bulughul Maram atau pernah ngaji Bulughul Maram tidak akan asing dengan namanya Kitabul Jami'. Ini syarahnya sudah banyak. Jadi ini namanya Kitab Ibanatul Ahkami. Ya, Syarah Syed Alawi, betul ya. Ya, nama kitabnya Ibanatul Ahkam. Minta tulis, nanti barangkali ada yang ya, sama-sama. Lanjut ya, al-amru bisalami idza laqiya al-muslimu al-muslimah. Ya, perintah mengucapkan salam itu ketika seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lain, ya. Kemudian di bawahnya itu ada keterangan waqat naqala Ibnu Abdul Barri al-ittifaqo. Jadi al-ittifaqo di sini sebagai maf'ul bih. Naqala itu fi'il, Ibnu Abdul Barri fa'ilnya, al-ittifaqo maf'ul bih objek, ala annal ibtida'a sunnatun. Ya. Jadi Ibnu Abdul Bar Ibanatul Ahkam cuman 2 jilid.
Ya, jadi Ibanatul Ahkam cuman 2 jilid. Ya. Nggak tahu yang lain cetakan mana itu yang kok 3 jilid. Setahu saya cuma 2 jilid. Punya saya 4 jilid. Wah, itu nggak tahu itu kok bisa 4 jilid. Setahu saya Ibanatul Ahkam itu cuma 2 jilid loh. Baik, lanjut ya. Waqad naqala Ibnu Abdul Barri al-ittifaqa ala anal ibtida'a sunnatun. Ya, jadi kalau memulai salam ketika seorang muslim kemudian menjumpai muslim yang lain, mengawali mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Ya, wa anna radda wajibun. Sedangkan kalau muslim yang diberi salam kemudian dia menjawab itu, maka menjawabnya itu adalah wajib. Ya, wa nafa Ibnu Hajar wujudal khilafi, ya, dan menafikan siapa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, tidak adanya khilaf. Jadi ya wajib dua-duanya. Ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ini wallahu alam, ini Ibnu Hajar atau siapa di sini? Nggak ada keterangan Al-Haytami atau Ibnu Hajar al-Asqalani. Saya juga belum mengecek ini, mohon maaf ya. Nanti silakan barangkali ustadz-ustadz yang di bawah bisa ngecek nanti di situ yang dimaksud siapa. Ya, jadi ini ya kesimpulannya. Ya betul. Jadi saya belum ngecek itu Ibnu Hajar al-Asqalani atau Ibnu Hajar al-Haytami. Saya belum ngecek. Ya, jadi kesimpulannya kalau mengawali salam itu hukumnya sunnah. Kalau menjawab ya al-Asqalani sip. Kalau menjawab hukumnya wajib. Nah, kemudian kalau kita nanti cek di penjelasan yang lain, kalau seorang muslim itu mengucapkan salam kemudian yang diberi salam itu adalah kumpulan orang yang banyak, maka tidak semua terbebani fardu kifayah, ya. Ini fardu ain. Ya, nanti kalau yang lain, ya, itu nanti kalau sudah ada sudah ada orang yang menjawab walaupun cuma satu, maka sudah gugur fardu ainnya. Maka yang lain hanya fardu kifayah. Tetapi nanti ada juga, ya, ada penjelasan lain di kitab ini juga, bahwa sekalipun di atasnya itu ya, ini di sini ada nggak di sini? Ini di atasnya waqala as-Sun'ani al-haqqu ma la yanbaghi tarkuhu wa yakunu fi'luhu imma wajiban aw manduban nadban muakkatan syabihan bil wajibi alladzi la yanbaghi tarkuhu. Jadi walaupun nanti meskipun perintah itu misalnya itu fardu kifayah, tetapi tidak seyogyanya, tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya, sekalipun itu misal nanti itu mandub, ya, sunnah muakkadah, itu juga tidak seyogyanya seseorang untuk meninggalkannya, begitu. Baik, lanjut. Waqad qultu wa sata'ti thalathatu ahaditsa ba'da fi adabis salami wa ya'til kalamu 'alaiha insyaallah taala. Nanti akan dijabarkan, disampaikan beberapa hadis, ya, terkait adab salam, tapi nanti hadis yang keberapa itu. Kemudian nomor 3, al-amru bi ijabati da'wati li ta'ami. Wa qila al-amru 'ammun bi kulli da'watin wa khassaha al-ulama'u bin naw'i al-awwali. Jadi perintah memenuhi undangan itu li ta'am, ya, pada saat makan-makan. Ya, makan-makan apa ini? Ya, nanti ada penjelasannya lagi. Wa qila al-amru 'ammun bi kulli da'watin. Dan ada yang berpendapat bahwa perintah ini memenuhi undangan dalam memenuhi undangan ini adalah berlaku untuk semua undangan. Wa khassaha al-ulama'u bin naw'i al-awwali, dan telah mengkhususkan para ulama, ya, pada jenis yang pertama. Jadi memang kalau kita nanti cek salah satunya di Fathul Bari itu ada keterangan di kitab nikah, ya, di
di kitabun nikah itu ada hadis yang berbunyi syarrut ta'ami ya ta'amul walimati yud'alaha al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara'u wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Ya, ini di Fathul Bari nanti masuk di kitabun nikah. Ya, artinya apa? Artinya bahwa yang dimaksud nanti ada penjelasannya ya. Oke, ya nanti ada penjelasannya nanti. Jadi walimah yang dimaksud di sini adalah walimatul urs, karena hadis yang kami sebutkan tadi itu masuk di kitabun nikah. Ya, di bab nikah. Ya, ini nanti ada penjelasannya. Qala as-Sun'ani wal aula, itu bacanya al aula ya. An yuqala innaha fi da'watil walimati wajibatun. Ya. Kalau itu undangannya walimah maka wajib. Ya, jadi hadis yang tadi hakul muslim alal muslimi situn itu, yang kemudian poin kedua, wa idza ta'aka fa'ajibhu, apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, itu wajib di sini adalah ketika yang walimatul urs. Ya, karena nanti hadis yang lain mengatakan di tadi ya di Fathul Bari itu kami cek itu masuknya di kitabun nikah. Nanti silahkan dicek ya di kitabun nikah. Ada hadis ini yang kami sebutkan tadi. Ya, syarrut ta'ami ta'amul walimati. Ya, yud'alaha al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara'u. Ya. Ini kan hadis masyhur ya, sering kita dengar insyaallah. Lanjut ya, innaha fi da'watil walimati wajibatun. Ya, jadi untuk yang walimatul urs itu wajib li thubutil wa'idi ala man lam yujib lil walimah. Ya, karena sudah tetapnya ancaman. Ya, ancaman dari Rasulullah SAW ya bagi orang yang tidak memenuhi undangan walimah. Ya, jadi di hadis tersebut yang sudah kami sampaikan tadi itu disebutkan waman tarokat da'wata fahuwa waman tarokat da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi, yang meninggalkan undangan, tidak memenuhi undangan walimah itu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika mensyarah itu gini, kalau bukan karena kewajiban maka tidak akan dikatakan bermaksiat, begitu. Nah, jadi kenapa kok di walimatil ursi itu menjadi wajib? Ya, karena kalau meninggalkannya itu bermaksiat. Tidak akan dikatakan bermaksiat kalau seseorang itu tidak meninggalkannya, begitu. Jadi artinya bahwa memenuhi undangan walimatul urs itu hukumnya wajib, begitu. Nah, masalahnya saya juga pernah mengalami. Masalahnya sekarang ini walimatul ursi itu isinya ya ada yang seperti itu ya ada. Ya enggak tahu kalau yang lain mengalami atau tidak. Ada ada yang ya kayak gitulah, nanggap ya. Jadi ada yang naik panggung, kemudian yang naik panggung itu nyanyi tapi pakaiannya buka aurat. Nah, itu kalau begitu seperti bagaimana solusinya? Apakah wajib atau tidak? Nanti kalau kita baca itu ya sudah tidak ada kewajiban lagi. Ya, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk memenuhi undangan. Misal ya, nanti saya belum selesai ya, nanti jangan salah paham. Misal ada kita misalnya kita tahu nanti dia akan nanggap gitu ya, nanggap dangdut misalnya, terus penyanyinya misalnya buka aurat. Itu kebiasaan seperti itu kan. Itu apakah kita masih wajib atau tidak? Tidak wajib. Ya, tidak wajib, tetapi tetap ini enggak diusahakan berangkat enggak? Tetap diusahakan berangkat. Karena apa? Caranya diakali.
Apalagi kalau misalnya teman atau saudara atau tetangga. Tetap diakalinya gimana? Diakalinya ya berangkatnya jangan pas yang ada acara kayak gitu. Jadi datang saja. Nah, besoknya lagi bisa, atau lebih awal. Misalnya acaranya walimahnya yang ada dangdutannya jam 10, ya kita berangkat lebih pagi, terus nanti alasan lah gitu. Saya mau pulang dulu, ada acara gitu. Saya juga pernah saudaranya, bukan saudara lagi ya, buliknya Pak Leknya istri itu yang ngundang kayak gitu Nun Sewu. Nah, terus saya tahu itu, saya ajak pulang. Ayo, bukan saya ajak pulang ding, tak ajak ini dulu keluar dulu. Ayo, jadi pas yang itu, pas ada acara gitu ya kita menyingkir gitu loh, atau misalnya kita izin pulang enggak apa-apa, ya alasan apa aja lah, yang penting jangan ikut-ikutan kayak gitulah, itu jelas kan. Apalagi misalnya kita orang sudah kenal kalau kita misalnya orang masjidan gitu kan, suka ngaji gitu kan, ya jangan ikut. Nanti kalau kita ikut nanti jadi dalil untuk yang lain. Oke lo Mas Kai Mas Kai nonton dangdutan. Kacau itu. Kacau itu. Aduh, apalagi sampai saya dulu pernah itu, naudzubillah min dzalik. Jadi di belakang saya itu dan saya nggak menyebut merek ya, ada orang yang itu jelas orang pengajian, jelas itu, saya nggak nanti dikira fitnah ya. Jelas itu orang pengajian. Itu waduh, kalau ditonton saya langsung begitu ada gitu saya langsung pamitan. Yuk pamit yuk, udah. Saya ngajak istri. Yuk udah pamit yuk. Pamit kalau bule metu ae. Akhirnya nurut istri saya, kita pulang. Di belakang saya itu ada orang yang naudzubillah lah, semoga nanti itu bukan kita. Itu ya sawangan iki wong ngaji lah, yang kelihatan kok pakaiannya. Masa bukan orang ngaji. Aduh, ya nonton kayak gitu. Nonton buka-bukaan aurat itu, wah itu jelas itu karena sinden kok. Tahu sendiri sinden kayak apa ya. Wah, saya langsung begitu lihat itu, wah yuk Bali weh. Ya saya dilihatin orang ya terserah, enggak urusan. Enggak urusan saya. Begitu. Jadi tetap datang, tetapi di waktu yang lain, atau kalau misalnya kita merasa terjebak ya. Dalam tanda kutip merasa terjebak, ya wis, kita tetap hadir di situ karena bukan terpaksa karena tidak tahu, terus kita izin pulang saja. Angifat. Sini. Mimitin. Bentar ya, ada si kecil. Oh, Mama yang salon. Mimitin enggak? Bentar. Ini si kecil lagi nyun bangun tidur. Ya memang kitab Ibanatul Ahkam di bab terakhir ya, Kitabul Jami' Syarah Bulughul Maram. Jadi itu ya tadi ya, bagaimanakah kalau nanti walimatul urs itu ada maksiat campur baur, ada itulah bukaan aurat, dangdutan gitu. Ya memang kewajibannya sudah gugur, tidak wajib lagi. Tetapi kalau saya mendengarkan ceramah itu para ulama ya, itu ya tetap diusahakan hadir, tetapi bukan yang pas ada itunya gitu loh, tetap hadir. Apalagi itu nanti kalau misalnya kita di masyarakat ditokohkan, atau misalnya teman dekat atau tetangga atau keluarga sendiri, kan tetap nanti juga jadi bahan gunjingan kan. Kitab Ibanatul Ahkam ya, Syarah Bulughul Maram, kita tetap hadir, usahakan hadir ya, pas yang nggak ada itunya. Ini seperti itulah, wallahu a'lam. Kita lanjut ya. Ini ada lanjutannya tadi ya, untuk menjawab ya. Jadi innaha fi da'watil walimati wajibatun, untuk yang walimatul urs itu wajib, lithubutil wa'idi ala man lam yujib lil walimah ya, karena adanya ancaman bagi orang yang tidak memenuhinya. Tadi sudah kami sebutkan hadisnya ya. Wa fima ada dzalika mandubah. Nah, sedangkan yang selain dari walimatul urs itu mandub.
mandub, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tetapi kami sudah menyampaikan tadi ya, sekalipun itu misalnya mandub, layam bagi tarkuhu, tidak seyogyanya seseorang itu untuk meninggalkannya, maksudnya tidak memenuhi undangan. Misal kita diundang tetangga kita, misalnya apa? Misalnya makan-makan apalah, sederhana ya, cuma makan-makan saja. Tidak seyogyanya dia meninggalkannya, sekalipun tidak wajib. Ya, seperti itu. Yang ada di atasnya itu ya, yang di waqala as-sun'ani al-haqqu malayan bagi tarkuhu. Al-haqqu di situ penggunaannya mustarik, kadang dipakai untuk yang wajib, kadang juga dipakai untuk yang mandub, seperti itu ya. Ini tadi pagi saya sudah jelaskan, nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Jadi kata al-haqqu haqqul muslimi alal muslim situn itu memang secara letterlek kita terjemahkan, secara harfiah ya kita terjemahkan wajib, tetapi ternyata nanti ada penjelasan dari Imam As-Sun'ani, kata hak itu memang nanti mustarik, kadang dipakai untuk yang wajib, kadang dipakai untuk yang mandub. Jadi ya tadi kembali ya, wa fi ma ada dzalika mandub, yang selain untuk walimatul urs maka hukumnya mandub tidak wajib, tetapi sekalipun itu tidak wajib, layam bagi tarkuhu ya, layam bagi tarkuhu, tidak seyogyanya seseorang ya, seorang muslim itu untuk meninggalkannya. Jadi kalau tidak ada halangan diusahakan untuk bisa hadir, kecuali nanti ada halangan ya gimana lagi, ya nggak apa-apa karena tidak wajib. Begitu. Lanjut. Kita ke poin yang tadi ke berapa? Kedua ya. Poin yang ketiga itu hadisnya kan, wa idza laqitahu fasalim alaihi wa idza ta'aka fa'ajibhu. Yang ketiga, wa idza istansohaka fansohu. Apabila seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Nah, ya, itu di situ ya. Yang nomor 4 pakai huruf hijaiyah itu al-amru binasihatin, itu keterangannya di situ. Aku katok kak, fat. Bener nggih, Bapak tak ngasirin nggih. Bapak tak ngasirin. Oh, fatan nderek ngaos. Nonton. Sing menika teng Jawi riyen mriko. Jeneng Jawi. Wis mriko. Bapak tak ngaos riyen iki. Poin nomor 3 itu di situ nomor 4 ya. Penjelasannya dari syarih. Al-amru binasihatin man yatlubu nasha. Al-amru binasihatin, al-amru binasihati man yatlubu nasha. Ya, perintah memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Ya, jadi bacanya al-amru binasihati man yatlubu nasha. Ya, nasha di situ dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih, fa'ilnya man. Ya, li'annahu minad dalalati 'alal khairi wal ma'rufi. Ya. Karena nasihat itu adalah sebagian dari sesuatu, li'annahu minad dalalati 'alal khairi wal ma'rufi, karena nasihat itu adalah salah satu dari sesuatu yang bisa menunjukkan kepada kebaikan dan wal ma'ruf, dan kebaikan, khair. Wa qad jaa fi hadithi Jarir as-sahih annahu bay'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nashi likulli muslim. Wa hadza ammun fi man talaba wa man lam yatlub. Kelewat ya saya dia. Bentar kelewat. Al-amru binasihati man yatlubu nasha wa adamul. Ini atof. Al-amru binasihati man yatlubu nasha wa adamil ghishilahu. Ya. Perintah memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat, wa adamil ghishilahu, dan ketiadaan
Ish. Sebentar, ini saya nggak terlalu mudeng ini wa adamil ghisyilah itu kan sebenarnya apa? Sebentar kita maksudnya apa ini? Kok kalau diterjemahkan ya? Mau kalau ada yang tahu ini maksudnya apa? Ini apa ini? Wa adamil ghisyilahu. Sebentar, kita monggo kalau ada yang nggak begitu paham ini tentang uraian kalimatnya, kok kalimatnya kayak gitu. Ada yang bisa menjelaskan wa adamil ghisyilahu itu? Bentar ya. Ini kayak saya kemarin punya catatan ini kok. Wa adamil ghisyilahu. Nantilah. Sebentar. Kalimatnya kok ini mau diterjemahin apa? Apa? Mboten niku mboten medal malih kok. Mboten, Pak. Mboten. Niku mainan mawon. Sebentar. Kok terjemahkan kok ada gimana ya? Bentar ya. Kok sebentar. Kalau diterjemahkan bagaimana, ada yang mudeng kayak ini maksudnya apa ini? Wa adamil sebentar. Wa adamil ghisyilahu, dan ketiadaan, kok nggak nyambung kayaknya ya. Kalau saya sih kayaknya nggak nyambung. Wa adamil ghisyi, nasihatnya nggak ada kecurangan, nggak ada ngapusi gitu loh maksudnya. Gimana nih kalau disambungin? Ini kan gini. Sebentar. Kita ulang ya, kan kalimatnya gini, ada yang bisa merangkai enggak? Kok saya kok agak aneh kalimatnya. Bukan aneh ding, saya aja mungkin agak mudeng. Al-amru binasihatin, al-amru binasihati man yatlubu an-nasha wa adamil ghisyilahu. Perintah memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Terus kalau dirangkaikan dan tidak adanya perkara yang curang atau penipuan kepadanya. Ini kalau dirangkai gimana coba kalimatnya kok? Makanya saya tadi tanyakan kalau ada yang tahu maksudnya apa. Mungkin gini, mungkin pas memberi nasihat itu nggak ada unsur ngapusi, berbohong gitu loh, gitu maksudnya ya. Tapi kok kayak ya. Nah, menurut saya ini aja kayaknya ya nggak paham. Wallahu alam. Sudahlah, lewat aja. Begitulah. Ini kan masih ataf soalnya wa adamil ghisyilahu, masih ataf ke nasihah. Al-amru binasihati man yatlubun nasha wa adamil ghisyilahu. Ini kalau saya tak baca ataf itu. Lanjut aja. Lanjut ya. Wa dhahiru anna nasha la yajibu illa inda talabi. Dan zahir hadisnya menunjukkan bahwa memberi nasihat itu tidak wajib kecuali memberi nasihat kepada orang yang meminta. Jadi apa? Kewajiban memberi nasihat itu bagi yang meminta saja. Jadi kalau ada seorang muslim yang meminta nasihat kepada kita, misalnya Pak nasihati saya, atau misalnya panjenengan semua di masyarakat menjadi orang yang ditokohkan atau dianggap orang yang berilmu, ketika dimintai nasihat ya wajib hukumnya untuk memberi nasihat ya. Begitu ya, itu di sini ya dijelaskan begitu. Wan nashu bi ghairi talabin,
mandubun. Sedangkan memberi nasihat tanpa diminta maka hukumnya mandub. Artinya ini disunahkan, dianjurkan. Li'annahu minad dalalati 'alal khairi wal ma'rufi, karena memberikan nasihat sekalipun itu tidak diminta oleh seorang muslim itu bisa menjadi petunjuk kepada seorang muslim atau muslim yang lainnya kepada kebaikan, ya. Wa qad jaa fi haditsin. Nah, ini nganu apa? Ini dalilnya. Kenapa kok? Silahkan, kalau saya bisa jawab tak jawab nanti. Oh, keluar malah ini. Sebentar ya. Ini nyambi. Yuk. Anu. Malih. Bentar ya, ini nyambi anak. Oh, sanes kak sing mau niki. Nggih, sing mau sanes anyar. Ini sanes sing enggal niki, Fat. Sing mau niki, sisa-sisa nggih. Bener kok, istirahat mawon nggih. Dan sama teman kita anu istirahat mawon. Ini malih nek jen. Pisangnya tuas. Ya, silahkan mu yang tanya chat aja ya, DM aja ya. Terlanjut ya, mohon maaf sambil nyambi. Nah, ini tadi ya. Wanashu bi ghairi talabin mandubun. Sedangkan memberi nasihat tanpa diminta itu hukumnya dianjurkan. Li'annahu minad dalalati 'alal khairi wal ma'rufi, karena memberi nasihat itu sekalipun tidak diminta itu bisa menunjukkan kepada seorang muslim kepada kebaikan. Ya, apa dasarnya? Ini di situ bisa dibaca ya, ikut baca silahkan. Waqad jaa fi hadithi waqad jaa fi hadithi Jariri sahihi annahu bay'an nabiyya itu maf'ul ya. Annahu bay'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nasi likulli muslimin. Ya, telah ada hadis dari Jarir yang sahih, hadis yang sahih dari sahabat Jarir bahwasanya sahabat Jarir ini bay'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi jadi maf'ul ya, jadi bacanya nasab. Bay'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jarir ini pernah membaiat Nabi Muhammad SAW ala nasi, untuk memberi nasihat likuli muslimin, ya, kepada setiap kaum muslimin, ya. Wa hadza ammun, dan ini adalah umum fiman tolaba wa man lam yatlub, ya. Jadi memberi nasihat di sini ini umum, ya, kepada orang yang meminta, baik itu kepada orang yang meminta ataupun kepada orang yang tidak meminta nasihat, begitu ya. Itu sudah ya, baik, ini udah ke poin yang ketiga ya. Sekarang kita poin yang keempat, hadisnya silahkan monggo dibaca. Hadisnya di atas itu ya. Kalau yang tadi wa idza istansohaka fansohu. Sekarang yang poin yang keempat, wa idza atosa fahamidallaha fashammithu. Apabila seorang muslim itu bersin, wahing, ya, fahamidallaha, kemudian lalu seorang muslim itu memuji Allah, maka doakanlah ia dengan kebaikan. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Ya, ada penjelasannya. Ya, fashammithu. Benar-benar nggak kelihatan pada yang komen ya. Bentar. Ini hadisnya yang atas kebacakan ya.
aneh-aneh aja orang komen itu ya. Terserah. Monggo lah. Kita ngaji. Lanjut ya, fashammithu. Poin yang selanjutnya keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah, maka doakanlah ia dengan kebaikan. Fashammithu bisyini al mu'jamati. Ya, jadi huruf shin di situ dengan apa ya? Dengan titik 3. Jadi dibaca shin, fashammithu. Nah, kemudian ada riwayat lain waruya bisini al muhmalah aidon. Ada riwayat lain yang bahwa huruf shin di sini tidak pakai titik, jadi fashammithu. Ada dua-duanya itu dipakai. Ya, jadi begitu. Itu sekilas. Lanjut. Waqala Ibnu Daqiq, bawahnya nomor 5 ya. Waqala Ibnu Daqiq al-aid adz-dzahiru fi haditsil Barra. Ya. Ada di dalam hadis Barra, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Sampun merintahake ing kita sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisab'in kelawan 7 perkara. Fadzakara minha tashmit al-atis. Ya, beliau menyebutkan bahwa salah satunya adalah mendoakan orang yang bersin. Kama indal Bukhari wa ghairih, sebagaimana di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Annahu lil wujubi, ya, wajib. Lanjut ya. Annahu lil wujubi. Jadi memberi mendoakan itu kepada orang yang bersin itu hukumnya wajib. Wa ayatahu haditsu. Oh iya mungkin. Wa ayatahu haditsu Abi Hurairah hadza. Dan ada hadis yang telah menetapkan tentang wajibnya ini ya, dari hadis Abu Hurairah. Wa hadza qauludz dzahiriyati wa ba'dul wa hadza qauludz dzahiriyati wa ba'dil malikiyah. Ini adalah
wajibnya mendoakan orang yang bersin itu adalah perkataan mazhab Zahiri dan sebagian dari para ulama Malikiyah. Wa qala akharun huwa fardu 'alal kifayah. Ya. Sedangkan para ulama yang lain itu berpendapat bahwa tashmid, ya, at-tashmid, mendoakan orang yang bersin itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau yang tadi yang apa? Yang mazhab Zahiri dan sebagian para ulama Malikiyah itu berpendapat wajib ain, ya. Sedangkan kalau yang sebagian yang lain, ulama yang lain berpendapat bahwa bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Warajjaha hadza, ya, Ibnul Arabi, ya. Sedangkan Ibnul Arabi itu merojihkan pendapat yang ini, maksudnya yang fardu kifayah. Jadi yang rojih, yang lebih kuat itu adalah yang fardu kifayah, bukan fardu ain. Wa qala bidzalika al-Hanafiyah. Waqala bidzalika al-Hanafiyatu. Dan para ulama Hanafiyah, ya, juga berpendapat dengan yang fardu kifayah. Wa jumhurul Hanabilah, dan juga jumhur Hanabilah. Gitu. Jadi ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang pertama tadi kalau dari mazhab Zahiri dan sebagian ulama Malikiyah, bahwa tasmid mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah. Jadi kalau dia memuji Allah, jadi misalnya wahing terus dia alhamdulillah. Nah, mendoakannya kalau yang mazhab Zahiri sama mazhab sebagian ulama Maliki wajib. Kalau yang para ulama lain, ya, yang tadi kami sebutkan, ya, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Gitu. Jadi tidak setiap orang dibebani. Misalnya ada orang bersin, kumpul-kumpul, terus ada yang sudah menjawab, itu yang lain tidak kena beban dosa. Gitu. Itu pendapat yang rojih di sisi Ibnul Arabi. Kemudian juga pendapat para ulama Hanafiyah dan juga jumhur Hanabilah, mayoritas ulama Hanabilah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ini bagusnya Ibanatul Ahkam, ya, yang kami sampaikan tadi. Jadi kitab ini itu menyajikan berbagai pendapat. Kalau untuk orang apa? Untuk orang perkotaan cocok. Cocok ini karena tidak mengerucut kepada satu pendapat saja. Wa qala Syafi'iyatu wa ba'dul Malikiyah wa mustahabbun. Ya. Jadi para ulama mazhab Syafi'i dan sebagian dari mazhab Maliki bahwa at-tashmid, ya, mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah itu hukumnya mustahab, sunnah, bukan wajib ain, bukan wajib kifayah. Begitu. Sinten niku Fat? Ten kertas to. Mana yang tadi nih? Ini dah. Data.
Ini. Ya, bentar ya. Lanjut. Wah, sampai mana tadi? Wa qala Syafi'iyatu wa ba'dul Malikiyah. Dan telah berkata para ulama mazhab Syafi'i dan sebagian Malikiyah, wa mustahab at-tashmid, mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah, hukumnya mustahab, sunnah. Wa yujazu al-wahidu 'anil jama'ati, dan mencukupi satu orang dari jamaah. Jadi itu pendapat para ulama terkait apa hukum mendoakan orang yang bersin ketika orang yang bersin itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib, kifayah, atau fardu ain? Monggo kita kembalikan ke masing-masing, mau mengambil pendapat yang mana. Kalau kami pribadi cenderung kepada yang pendapat mustahab, tidak wajib. Ya, apalagi nanti kami kalau misalnya yang bersin itu orang asing. Ya, orang asing misalnya kita tidak kenal itu kan ya. Menjawab itu gimana ya? Ya kalau saya kayak gimana gitu. Ya enggak apa-apa sih jawabnya, enggak apa-apa. Tapi kalau nanti misalnya gini, orang asing itu ada ajnabi non mahram itu kan, wah gimana? Misalnya pas di bis misalnya ada yang bersin ajnabi misalnya, laki-laki perempuan ajnabi gitu kan, satu bersin, terus kita mengambil pendapat yang wah ya repot itu nanti. Kalau saya mengambil pendapat yang mustahab. Wallahu a'lam, itu sudah dikembalikan ke masing-masing. Itu ya fleksibel sajalah, silahkan. Kalau saya pribadi ya yang mustahab, ya, jadi sunnah hukumnya, tidak wajib. Wajib kifayah saja tidak, kalau saya pribadi. Kemudian di bawahnya itu ada ini, insya Allah kita sudah tahu itu kalimat-kalimat doa. Di bawahnya itu insya Allah kita sudah tahu lah, itu kalimat-kalimat doa yang dianjurkan ketika menjawab salam bagaimana, insya Allah. Kemudian lanjut ke yang ini bentar. Ini ada situ nggak ada ya? Ini ada adab salah satu adab bersin, ini ada di sini. Sebentar tak screenshotkan di sini ya. Di sini nggak ada ya. Ini masuknya masih di ini. Oh ya sebentar. Wa min adabil atis. Bentar. Ibanatul Ahkam, Kitabul Jami'. Wa min adabil atis
Mana ini? Oh ini nih. Sebagian dari adab-adab bersin. Mana ini? Oh ini nih, bentar ya. Tak screenshotkan dulu. Nah ini. Screenshotkan dulu bentar. Ya, kayak pakai laptop itu ya agak ini, memang ada perjuangan tersendiri. Assalamualaikum Ustadz Zian. Sebentar, caranya mbah gimana ini? Tambahkan sumber, tambahkan salam ya, tambahkan sumber. Bentar ya. Ini ada yang wamin adabil atis, adab, sebagian dari adab-adab bersin. Nah ini. Mana ini? Aduh, kok malah bentar gagal. Aduh, gini ya. Piye iki? Tuh, kayaknya harus dihapus dulu deh ini deh. Oke lah, sini hapus dulu aja. Oh, lah caranya gini toh. Ya. Bentar, tak pangkas. Kok ora iso iki?
Nah, nggak bisa. Ini ya. Oke. Wa min atabil atis ma akhraja Al-Hakim wa ghairuhu an Abi Hurairah marfu'an. Dan dari sebagian adab bersin